Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di online service GPIA Glory to Glory. Saya berdoa dan percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita dan memberikan kepada kita kesehatan selalu. Berikut akan kami sampaikan beberapa news update minggu ini. Yang pertama, jangan lupa untuk terus mengikuti online service ibadah raya pada setiap hari Minggu jam 8 pagi. Yang kedua, jangan lupa untuk mengikuti seri pengajaran Church from Home setiap hari Kamis di setiap minggunya jam 7 malam. Keduanya dapat kita saksikan di YouTube channel GPIA Glory to Glory. Yang ketiga, bagi yang ingin menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat kami, silakan dapat transfer melalui rekening gereja melakukan scan barcode berikut ini. Sekarang, mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti rangkaian ibadah pada hari ini. So, happy Sunday everyone and God bless you all. Tuhan, sekali lagi saya mau shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat di dalam Yesus pasti lebih baik. Amin. Tetap semangat, kita mau saya mau undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita mau pujikan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Mari sama-sama kita berdiri di hadapan Allah, kita bawa pujian kita, kita bawa sembah kita di hadapan-Nya. Berdiri sebagai umat-Mu,
Kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan, mau disiapkan hati kita, mau disiapkan tubuh roh jiwa kita. Kita mau bawa persembahan pujian yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Mencari wajahnya,
diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, oh, diam di hadirat-Mu. Kami mau diam di hadirat-Mu siang hari ini, mendengar firman-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati bait-Mu Tuhan. Berbicara buat kami dan urapi setiap kami pribadi lepas pribadi, hamba-Mu yang menyampaikan firman, bahkan setiap yang mendengar, sehingga firman tidak berlalu dengan sia-sia, tapi termeteraikan dalam loh hati kami yang paling dalam. Keluar dari tempat ini kami menjadi pelaku-pelaku firman yang sungguh. Hidup kami diubahkan, nama Yesus ditinggikan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Ya, tetap semangat, dalam Yesus pasti lebih baik. Pagi ini saya terbangun jam 2 pagi, ya. Kemudian saya teringat atau diingatkan dengan sebuah lagu lama. Lagu ini ditulis oleh seorang yang bernama Judson, ya. Judson W. van de Venter, tahun 1896. Ya. Mungkin kalau seusia Pak Endi, Bu Esther, Pak Gunawan, ya, pasti ingat lagu ini. Ya. Lagu ini lagu lama tetapi masih apa ya, sampai hari ini pujian ini masih begitu memberkati. Bahkan pujian ini saya percaya ketika Bapak Ibu menaikkan pujian ini dengan segenap hati, ada kuasa Tuhan yang dahsyat yang akan mengalir, yang memberi kekuatan dalam hidup kita. Ya, bagi Bapak Ibu yang bisa, mari bersama-sama dengan saya naikkan pujian ini. Haleluya. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Mari sekali lagi naikkan pujian ini. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Amin. Ya, terima kasih buat Anat ya. Nah, Bapak Ibu, lagu ini begitu kuat ya. Pagi tadi begitu kuat, berbicara dalam hati dan pikiran saya, yang membuat saya kemudian duduk diam, saudara ya. Dan saya kemudian menyiapkan firman pagi hari ini. Saudara, kisah lagu ini adalah tentang pergumulan dari seorang yang bernama Judson yang tadi saya sebutkan ya. Beliau adalah guru tari dan pelaku seni. Guru seni dan pelaku seni. Ya, dengan kata lain, orang ini adalah seorang seniman. Ya, seorang seniman. Nah, selama dia menjalankan karirnya sebagai guru seni dan pelaku seni, dia bergumul karena panggilan Tuhan begitu kuat untuk memanggil dia sebagai seorang penginjil. Ya, tahun-tahun itu, ya 1896. Dia bergumul, Bapak Ibu Saudara. Sampai pada akhirnya setelah 5 tahun bergumul,
Pak Judson ini kemudian memutuskan untuk dia melayani Tuhan. Siapa yang bisa ya? Ini monitornya kebesaran nih, dengung-dengung. Memutuskan untuk melepas profesinya sebagai seniman. Dan dia memutuskan menjadi seorang hamba Tuhan, seorang penginjil. Nah, Bapak Ibu, saya percaya tidak mudah. Ya. Berserah itu tidak semudah seperti yang kita katakan, seperti yang kita ucapkan. Ya Pak ya, Saudara. Ya, tidak mudah. Kita seringkali ngomong gini, ya berserah saja, berserah saja. Ya. Ngomong enak, Saudara ya. Ngomong gampang, mudah. Tapi prakteknya tidak semudah yang kita omongkan. Ya Pak ya, itu ada pergumulan itu. Ada pergumulan pribadi yang luar biasa. Ada pergumulan yang dahsyat yang dia harus putuskan. Dan saya percaya itu ada perasaan sakit. Ya, ada perasaan kehilangan. Ada perasaan keterbatasan, keterikatan, tidak bebas lagi. Nah saudara, saya tidak tahu kondisi Bapak Ibu Saudara hari-hari ini. Ya, di masa-masa yang sukar, di masa-masa pandemi, ya, saya percaya tidak mudah buat kita semua menghadapi. Ya Pak ya. Ya, ada banyak tantangan, ada banyak kendala, ada banyak hal-hal yang tidak berjalan seperti yang kita gambarkan, seperti yang kita rencanakan, seperti yang kita harapkan, seperti yang kita inginkan. Makanya saya percaya bahwa ini firman dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, berserah. Berserah. Maria, ya, ibu Yesus. Kalau kita baca di Injil Lukas ya, coba kita lihat sebentar. Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama, ayat 38 dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Nah kalimat berikutnya, baca sama-sama, 2, 3. Ayo, belum, ya, belum ketemu. Ya. Lukas 1 ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Kalimat berikutnya sama-sama, 2, 3. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini garis bawahi kata-kata ini. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saya berdoa hari-hari ini di masa-masa yang sukar pandemi ini. Kalimat ini menjadi menjadi satu kekuatan buat saudara. Menjadi satu pernyataan buat saudara. Karena apa saudara? Kalau saudara baca kisah kelahiran Yesus. Ya. Kita baca tentang Maria, saudara. Saya percaya tidak mudah. Maria untuk bilang gini, jadilah padaku menurut perkataanmu. Oh itu pergumulan. Itu peperangan. Itu perjuangan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita tahu bahwa Maria ini belum nikah. Masih tunangan. Nah, tapi Alkitab katakan gini, datang seorang malaikat, Tuhan berkata, engkau yang mendapat kasih karunia, engkau mengandung dari Roh Kudus dan akan lahir seorang anak, Yesus yang akan menyelamatkan umat manusia. Nah, saudara, coba saudara bayangkan, apalagi pada masa itu di Israel, saudara ya. Seorang yang belum menikah, belum kawin, hamil, itu aib yang luar biasa. Ya sebetulnya sampai hari ini juga itu satu aib, saudara ya. Tetapi zaman now, itu sudah berkurang. Zaman dulu, kalau ketahuan seperti itu, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah diusir dari rumah. Tidak diakui oleh orang tuanya.
tidak mendapat hak waris, tidak mendapat segala sesuatunya. Karena itu merupakan aib, merupakan sesuatu yang memalukan bagi keluarga. Yang kedua, saudara, Taurat berkata gini, hukum Taurat berkata begini, hukum Musa berkata gini, rajam dengan batu sampai mati. Gak ada pilihan yang enak. Saudara bisa bayangkan, seorang yang bernama Maria yang saya percaya mungkin itu masih muda ya, karena belum menikah saudara ya. Masih muda. Tapi dia diperhadapkan dengan realita kenyataan bahwa dia mengandung. Dia hamil. Apa yang dia kerjakan Bapak Ibu? Saya percaya ini keputusan yang paling sulit. Karena apa? Karena arti dari berserah adalah mempercayakan diri. Yang kedua adalah menyerahkan diri. Ya, tidak ada usaha untuk melawan. Jadi tolong dibedakan kata berserah dengan terserah. Ya. Itu artinya beda jauh Bapak Ibu Saudara. Kalau berserah adalah mempercayakan diri. Berserah adalah menyerahkan diri. Tidak ada usaha untuk melawan. Ini perlu dimengerti. Mempercayakan diri dengan menyerahkan diri itu juga ada beda. Orang bisa saja mempercayakan diri, ya Pak ya. Tapi untuk menyerahkan diri, tidak ada usaha untuk melawan. Belum tentu bisa. Yang setuju katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Saudara percaya Tuhan? Percaya. Saudara mau menyerahkan diri seperti Abraham? Saudara mau menyerahkan diri seperti Maria? Abraham ketika dimintai oleh Tuhan, persembahkan anakku, persembahkan anakmu di Bukit Moria. Coba. Apa yang dilakukan Abraham? Menyerahkan diri. Bisa enggak Abraham menghindar, menolak? Enggak mau. Bisa. Dia punya hak. Dia punya usaha. Tapi yang dilakukan Abraham adalah melakukan apa yang menjadi perintah kehendak Tuhan. Yunus, nabi. Kalau nabi percaya enggak sama Tuhan? Halo? Percaya enggak? Percaya. Apa yang Tuhan perintahkan buat Yunus? Pergilah kamu ke Niniwe. Betul? Apa yang dilakukan oleh Yunus? Pergi ke Niniwe. Halo, ini Badihum. Nenek bilang kalau ditanya harus jawab. Gitu. Pergi enggak? Udah pergi. Kemana dia pergi? Tidak menyerahkan diri, percaya. Orang percaya belum tentu berserah. Nangkap ya. Belum tentu menyerah. Nah, saya mau beritahu gini. Bapak Ibu Saudara harus mengerti kata berserah. Kata berserah adalah mempercayakan diri dan menyerahkan diri. Tidak ada usaha melawan. Abraham diperintahkan persembahkan anakmu. Dia persembahkan. Padahal perjalanan dari rumah ke Bukit Moria 4 hari. 4 hari apa 2 hari saya lupa. Ya. Cukup waktu untuk dia menghindar. Cukup waktu untuk dia mengelak. Cukup waktu untuk dia tidak mau. Tapi dia berserah.
Yunus percaya Tuhan, tapi tidak berserah. Nah, saya mau bilang gini, saudara. Hati-hati. Saya mengerti tidak mudah kata berserah. Karena daging ini kan berontak, saudara ya. Kenyamanan kita ini kan berontak. Keinginan daging kita kan berontak, saudara. Terusik. Kita kan maunya melawan. Iya Pak ya? Kita kan maunya Tapi kalau Bapak Ibu lihat juga kisah tentang Petrus. Pada saat Yesus mau ditangkap. Yesus menyerahkan diri. Yesus pribadi yang mau ditangkap. Apa yang Yesus lakukan? Apa Yesus melawan? Apa Yesus lari pergi menjauh? Apa Yesus kemudian apa? Menghasut, memberontak? Petrus ketika tahu Yesus mau ditangkap, apa yang dilakukan? Wah, dia hunus pedang. Betul enggak? Dia patahkan telinga dari salah satu prajurit yang mau menangkap. Dia lawan. Nah, pelajaran apa yang saya dapatkan dari kisah Petrus, Bapak Ibu Saudara? Maka yang terjadi, saudara, akibat dari Petrus yang tidak mau berserah. Wah, dia marah, dia ambil pedang, saudara, daging dia terusik. Maka itu akan berdampak, Bapak Ibu. Dampaknya apa? Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Itu dimulai dari apa? Karena dia tidak mau berserah. Yudas Iskariot melihat ada seorang wanita yang mempersembahkan minyak narwastu. Tidak terima dia. Tidak terima. Buat apa pemborosan ini? Lebih baik dijual, kasih orang miskin. Yesus sudah ingatkan gini. Memang orang miskin selalu ada pada kamu. Tapi apa yang dilakukan perempuan ini akan diingat sepanjang waktu. Tidak terima Bapak Ibu Saudara. Marah. Lihat. Yang terjadi adalah Yudas Iskariot mengkhianati Yesus Kristus Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa ambil satu pelajaran dari kata berserah ini. Ya, khususnya hari-hari ini. Di masa-masa pandemi ini Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu sudah melakukan yang terbaik yang Bapak Ibu Saudara sudah lakukan. Iya Pak ya, kita sudah lakukan yang terbaik. Tapi hasilnya mungkin gak seperti yang kita harapkan. Maka yang saya mau sampaikan gini, berserah. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Apa yang dilakukan Maria ketika dia bilang ini, jadilah padaku menurut perkataanmu. Penyerahan diri Maria membuka jalan untuk juru selamat lahir di muka bumi ini. Iya Pak ya. Saya percaya Allah kita itu maha kuasa.
Dia bisa melakukan segala hal. Tetapi saudara, dari kisah Maria kita bisa belajar. Bahwa ketika kita berserah, ketika kita mempercayakan diri, ketika kita menyerahkan diri sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka ada sesuatu yang dahsyat terjadi. Amin. Ada sesuatu yang dahsyat terjadi. Sadrak, Mesak, Abednego. Tidak punya kesalahan apa-apa. Dia sudah melakukan yang terbaik. Saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang ada di ruangan ini juga sudah melakukan yang terbaik. Sebagai orang percaya, sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, kita sudah bekerja, kita sudah berusaha memberikan yang terbaik buat rumah tangga, buat keluarga kita, buat gereja kita. Sadrak, Mesak, Abednego, tidak ada kesalahan. Tapi kemudian ada peraturan yang mengatakan ya nggak nyembah patung, maka dimasukkan ke dapur perapian, betul ya? Mereka adalah pembesar. Saya percaya punya masa, punya kekuatan sedikit banyak ada kekuatan. Tapi yang dilakukan Sadrak, Mesak, Abednego adalah apa? Aku berserah. Mereka berserah. Mereka tidak melawan. Sampai raja datang membujuk, sudahlah apa sih susahnya? Aku loh sayang dengan kalian, apa susahnya? Nyembah aja supaya hidupmu, supaya kamu tetap hidup, supaya kamu tetap terpelihara, supaya kamu tetap menjadi pejabat kerajaan, supaya kamu tetap jadi pembesar, supaya kamu tetap jadi kedudukan. Raja sampai datang untuk membujuk. Tapi kita melihat penyerahan yang luar biasa dari Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun ada konsekuensi, ada resiko yang harus dia ambil, yang harus dia tempuh, yang harus dia hadapi. Masuk dapur perapian. Tapi karena mereka mengerti kata berserah. Kalau kita kan beda Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau sudah kepepet, bukan berserah. Tapi yang ada apa? Halo? Terserah. Terserah. Ya, beda ya. Beda ya. Ya berserah saja. Ya terserah. Nah, saudara beda saudara ya. Kalau terserah itu cenderung pada masa bodoh. Terserah itu cenderung ngamuk saudara ya. Wis ngamuk saudara. Wis keki saudara. Wis terserah. Enggak ada ngomong, wis berserah. Enggak ada ngomong gitu saudara. Ya wis terserah kamu lah. Terserah Tuhan lah. Nah itu kan ngamuk saudara. Ya, enggak tanggung jawab. Kata terserah itu enggak tanggung jawab. Bapak Ibu diajak makan, mau makan apa Bapak Ibu? Kita sering kali ngomong apa? Terserah. Ya kan? Itu enggak tanggung jawab. Gitu loh. Orang yang tanggung jawab itu, ya saya maunya, nah ngomong saudara. Ya saya kepengen ini, saya kepengen itu. Nah, baru orang menghargai Bapak Ibu Saudara. Baru orang bisa nilai bahwa, oh ya Bapak Ibu punya satu prinsip. Punya satu karakter. Ya. Tapi kalau terserah, mau kemana hari ini? Terserah. Ayo suami istri atau kalian teman jalan bareng, mau kemana? Terserah. Keki enggak? Keki. Ya toh. Istri tanya, mau makan apa? Terserah. Nah, itu pusing saudara, mumet, ya, tiap hari mumet. Jadi belajar bertanggung jawab pada diri sendiri,
Ya, belajar bertanggung jawab pada diri sendiri, bukan wis terserah Tuhan. Enggak, tapi saudara harus melakukan dengan kesadaran. Ya, walaupun itu sakit. Walaupun itu akhirnya keinginan daging Bapak Ibu Saudara terpangkas, tapi harus lakukan. Dan saudara harus tahu, penyerahan diri adalah sesuatu yang paling ditakutkan oleh si jahat. Makanya dia berusaha untuk menghalang-halangi Bapak Ibu Saudara dan saya untuk jangan berserah. Karena kalau berserah, udah dahsyat Bapak Ibu Saudara. Ya, tadi saya sudah kasih contoh-contoh. Sadrak, Mesak, Abednego ketika berserah masuk dapur perapian, yang ada apa? Raja Nebukadnezar bilang gini, loh bukankah 3 yang dimasukkan? Kenapa ada 4? Siapa pribadi satunya? You know? Ada malaikat Tuhan, ada Yesus yang menyertai. Yunus diperintahkan ke Nineveh, tidak mau dia. Akibatnya apa? Halo? Akibatnya apa yang dialami oleh Yunus? Ini gak sekolah minggu kabir kan ya. Dia dimakan oleh ikan besar. Alkitab gak nulis paus loh ya. Ikan besar. Dimakan ikan besar. Di perut ikan 3 hari 3 malam. Apa yang dilakukan oleh Yunus? Dia berdoa kepada Tuhan. Berserah. Ya Pak ya? Berserah. Ketika Yunus berseru dari dalam perut ikan, berdoa kepada Tuhan, tanda berserah, tanda menyerahkan diri. Apa yang terjadi? Waduh, Bapak Ibu ini sekolah minggunya nggak puas mungkin udah ya. Tiba-tiba saja ikan ini memuntahkan Yunus. Dibebaskan oleh ikan ini, dimuntahkan keluar lagi. Lah kan nggak masuk akal. Sudah diemplok, saudara, kok dimuntahkan lagi dalam keadaan hidup? Lukas, coba kita lihat sebentar. Lukas pasal 22. Lukas pasal 22. Ayat 39. Lukas 22 ayat 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, baca sama-sama 2-3. Ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. 4-3. Maka apa? Seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya apa? Untuk memberi kekuatan kepadanya. Saudara, ada 2 hal yang saya ingin bagikan buat Bapak Ibu Saudara, singkat saja. Yang pertama, ketika saudara mengerti arti berserah, mempercayakan diri dan menyerahkan diri, sekalipun ada usaha untuk melawan, untuk berontak, untuk saudara menolak, tapi saudara berserah. Maka yang pertama saudara, saya ingin beritahu, kita akan memperoleh kekuatan untuk menghadapinya.
Saya tidak bilang bahwa ketika saudara berserah, persoalan selesai. Masalah selesai. Nah, saya cuma bilang ini, ketika Bapak Ibu mengerti arti berserah, mempercayakan diri dan menyerahkan diri, maka yang pertama kita beroleh kekuatan. Maria ketika berkata gini, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lihat saudara. Maka dia bisa melewati hari-hari kehamilannya. Dia bisa menghadapi, menjalani hari-hari masa dia mengandung. Saya percaya tidak mudah buat Maria. Pasti ada dicibir, pasti ada segala macam dan segala macam. Hinaan, pasti ada. Hujatan, pasti ada. Tapi orang yang berserah dapat kekuatan baru dari Tuhan. Saya berdoa hari-hari ini Bapak Ibu mengerti dan lakukan. Bukan karena gini, terserah lah, terserah. Boh, terserah. Tapi benar-benar berserah. Yang kedua yang saya dapatkan gini sudah, ya, kekuatan itu luar biasa. Ya, di sini dikatakan kekuatan. Sadrak, Mesak, Abednego ada malaikat. Ya, Abraham ketika berserah mempersembahkan anaknya, Tuhan kasih penyediaan yang luar biasa. Makanya disebut Yehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Allah yang memenuhi. Berserah. Tuhan kirim kambing domba, saudara ya. Dan kirim menggantikan Ishak. Waktu berserah itu dahsyat Bapak Ibu. Bukan hanya kekuatan, tapi ada penyertaan, ada angel service, ya pelayanan malaikat Tuhan kirim untuk melayani kita. Ada apa lagi? Ada penyediaan yang luar biasa. Ketika berserah. Yang kedua saudara, saya ingin sampaikan bahwa apa yang saudara korbankan dan serahkan saat ini, itu punya pengaruh dalam kehidupan saudara. Ya, mempengaruhi kehidupan saudara dan berdampak saudara. Mempengaruhi kehidupan saudara dan berdampak pada sorga, bumi, dan neraka. Jadi tidak main-main. Makanya musuh si jahat ini berusaha untuk menggagalkan orang-orang percaya, orang-orang kudus yang berserah kepada Tuhan. Karena tahu dampaknya itu bahaya. Surga, bumi, dan neraka. Coba kita lihat sebentar ya. Lukas 22 ayat 39. 43 sudah ya. Lukas 23. Lukas 23 ayat 44. Ayat 44 dan 46. Lukas 23 ayat 44 sampai 46. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, baca sama-sama 2, 3. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian ia menyerahkan nyawanya. Lihat Bapak Ibu Saudara terkasih. Bahwa penyerahan kita pada kehendak Tuhan, pada rencana Tuhan, itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Dan dampaknya itu luar biasa. Ketika Yesus sebagai anak Allah, dia berserah. Dia harus mati. Di Taman Getsemani dia bilang, sekiranya mungkin, lalukan cawan ini dari hadapanku. Tapi bukan karena kehendakku, melainkan kehendakmu. Lihat saudara. Dia bisa saja menolak, karena ini misi impossible. Mission impossible ya. Menyelamatkan umat manusia itu misi yang impossible saudara.
Tapi karena Yesus menyerahkan diri, berserah pada kehendak Tuhan. Makanya dikatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku, kuserahkan nyawaku. Yang terjadi, Alkitab mencatat gini, tirai bait suci terbelah dua. Kubur-kubur terbuka. Alam semesta menjadi gelap. Gempa bumi, lihat. Gempa bumi terjadi. Maka Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini saya tidak mengajarkan saudara untuk kemudian tidak melakukan apa-apa. Tetap do the best. Kita lakukan yang terbaik. Sampai titik akhir kita berserah, percaya dan menyerahkan diri. Maka saya percaya firman ini ya dan amin. Ada kekuatan baru yang menyertai Bapak Ibu Saudara untuk melewati hari-hari ke depan. Ada penyediaan yang supranatural yang Tuhan kerjakan memelihara hidup saudara dan saya. Ada pelayanan malaikat yang Tuhan utus untuk melayani saudara. Dan yang kedua yang paling penting, apa yang Bapak Ibu korbankan, serahkan hari ini, itu akan mempengaruhi kehidupan saudara di masa mendatang. Dan berdampak pada surga, bumi, dan neraka. Akan terjadi satu perkara-perkara yang ajaib dan mujizat. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu nanti secara bergantian berjarak bisa maju ke depan untuk mengambil roti dan anggur. Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, hamba berdoa buat perjamuan kudus. Sebentar kami akan terima, kami akan ambil, kami akan nikmati, sucikan kuduskan setiap kami. Sehingga kami layak untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kami layak menerima kasih karunia kemurahan Tuhan. Dan meteraikan firman-Mu dalam roh hati kami yang paling dalam. Sehingga perjamuan kudus ini membawa kami bersekutu dengan Tuhan. Membawa roh kami manunggal dengan roh Tuhan. Kami percaya ada kekuatan. Ada penyediaan yang sempurna. Ada pelayanan malaikat yang Tuhan utus bagi kami. Dan terlebih lewat penyerahan diri kami pagi ini di hadapan Tuhan. Sesuatu yang dahsyat terjadi. Sesuatu yang ajaib terjadi. Sesuatu yang luar biasa kami terima daripada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu silakan bergantian. Sebelah kiri kanan saya, sebelah kiri saya bisa ambil. Oke, yang tengah juga silakan. Kita naikkan pujian. Bangkit berdiri. Sudah semua ya. Angkat roti perlahan.
Tinggi dengan tangan kananmu, tinggi melebihi kepala saudara. Mari taruh iman atas roti yang saudara pegang. Bukan sekedar roti biasa, tapi di dalamnya ada tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecahkan bagi kita semua. Hormati korban Yesus di atas kayu salib. Yesus rela mati ganti saudara dan saya. Penyerahan diri Yesus memberi dampak bagi kehidupan kita semua. Saudara dan saya ada pagi ini karena penyerahan diri Yesus yang luar biasa. Karena itu ikuti teladan Yesus. Mari dengar firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Mari angkat cawan dengan tangan kananmu. Tinggi melebihi kepala saudara. Setinggi engkau menghormati korban Yesus di atas kayu salib. Darahnya tercurah bagi pengampunan dosa kita. Darahnya tercurah menebus saudara. Mengangkat dari gelap pada terangnya yang ajaib. Karena itu saudara, taruh iman atas cawan anggur yang saudara pegang, bukan sekedar anggur biasa. Tapi ada darah Kristus yang tercurah, yang ada di dalamnya. Bukankah cawan pengucapan syukur ini, yang atasnya kita menaikkan syukur, merupakan persekutuan dengan darah Kristus. Haleluya. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Pengorbananmu sempurna, kasih-Mu, amin. Yes Lord, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu yang tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna, kasih-Mu, kasih-Mu. Yes Lord, amin. Benar Tuhan, kuasa-Mu rohku, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna, oh pengorbananmu sempurna. Mari berikan yang terbaik, berikan pengagungan yang terbaik. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Ajar kami Tuhan, ajar kami, ajar kami berserah, ajar kami berserah Tuhan, ajar kami percaya padamu Tuhan, ajar kami menyerahkan. Haleluya. Ya ralabaralaba syandana. Oh haleluya. Oh ya ralabaralaba. Iralaba Mari Allah Roh Kudus meteraikan firman-Mu, mampukan kami bukan hanya mendengar Tuhan, untuk kami mengerti
bahkan untuk kami melakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Karena penyerahan itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup setiap kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan dalam segala perkara, dalam segala peristiwa-peristiwa Tuhan, kami boleh selalu berserah pada kehendak Tuhan. Sekalipun mungkin itu menyakitkan daging kami, sekalipun itu Tuhan menyalipkan keinginan kami, tapi ajar kami Tuhan untuk kami melakukan. Karena kami tahu ketika kami berserah, ketika kami menyerahkan diri, ketika kami melakukan Tuhan, ada kekuatan baru yang Tuhan beri. Ada penyediaan Tuhan yang sempurna. Ada perlindungan Tuhan yang Tuhan nyatakan buat setiap kami. Dan kami percaya lewat penyerahan yang kami kerjakan akan mempengaruhi kehidupan kami di masa-masa depan Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan sebentar kami akan melakukan firman-Mu Tuhan, mengembalikan persembahan perpuluhan ke dalam rumah Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang mengerjakan. Nyatakan firman-Mu ya dan amin. Tuhan buka tingkap-tingkap berkat di langit, tercurah atas setiap umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Hari ini minggu pertama di bulan September, gereja memberi kesempatan untuk Bapak Ibu mengembalikan persembahan perpuluhan ke dalam rumah Tuhan. Bagi yang sudah menyiapkan bisa memasukkannya di peti persembahan yang sudah tersedia. Atau Bapak Ibu juga bisa memberi lewat scan barcode yang ada di layar. Bisa juga dengan transfer ke rekening yang ada, ya. Oh, enggak ada ya ininya ya. Bisa scan barcode, bisa transfer atau bisa memberi secara tunai. Ya. Pengumuman lain, ibadah minggu depan jam 7 dan 8.45. Ya. Pengumuman-pengumuman yang lain Bapak Ibu bisa melihat melalui aplikasi G2G Church. Ya, saya berharap setiap jemaat mempunyai aplikasi ini sehingga memudahkan gereja untuk berkomunikasi atau memberi info-info kepada Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya kira pengumuman lain tidak ada. Yang berulang tahun minggu ini, siapa aja ya? Yohanes Wahyu 6 September, terus Pak Gatot Sucahyo 9 September, Audrey, Ibu Martini itu Bu Darno ya hadir ya. Tanggal berapa? 9. Ya puji Tuhan. Ada lagi? Tidak ada. Selamat kepada mereka yang berulang tahun minggu ini. Ya, bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita naikkan pujian. Tuhan Yesus hari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya.
Yesus baik. Haleluya. Ini pujian kami, ini pengakuan iman kami bahwa Engkau Yesus yang baik, Allah yang baik sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang melimpah atas kami. Terima kasih buat kasih karunia. Terima kasih buat kekuatan penyertaan Tuhan yang sempurna buat kami sampai hari ini. Bukan kuat gagah kami, tapi semua karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Karenanya kami angkat kedua tangan kami bersyukur punya Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia, menyerahkan sepenuhnya pemerintah dari pusat sampai daerah. Tuhan beri kemampuan, kekuatan, kecakapan yang dari Roh Kudus sehingga pemerintah boleh melakukan segala sesuatu bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Berdoa buat kota kami Sidoarjo. Tuhan berkati dengan hujan pertobatan, hujan keselamatan. Tuhan jauhkan Sidoarjo dari zona merah, dari pandemi. Kami percaya kuasa darah Yesus sudah membasuh, mentahirkan kota ini. Sehingga setiap kami bebas dari virus COVID-19 Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk ibadah sebentar siang. Tuhan berkati. Tuhan hadir dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Sebentar kami pulang, biarlah berkat Tuhan melimpah atas kami. Saudaraku, pulanglah ke rumahmu masing-masing. Terimalah dengan iman dan bawalah segala berkat, anugerah, rahmat, kasih sayang dari Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus. Mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya bersama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.